Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Sahabat sekalian, sekarang tanggal 29 November 2023, tepat 1 bulan dibukanya Bandara Kertajati BIJB Kertajati di Majalengka. Nah, berarti genap dalam 1 bulan. Hari ini Kang Kanda adalah penerbangan yang ke-8. Oke, bagaimana keseruannya perjalanan Kang Kanda dari Kertajati menuju Denpasar bersama Kang Kanda, Angler Indonesia. Mantap. Oke, ya sudah siap. Dadah. Oke, dan nanti juga ada penerbangan saya ke Pontianak ya setelah dari Denpasar. Oke, simak terus. Halo Umi. Oke, sobat sekalian, kita berangkat. Aduh, koper udah masuk, Per? Oh, udah. Kopernya. Dan alat pancing jangan lupa. Ya, jadi sekali sobat sekalian, inilah penerbangan yang ke-8 ya. Saya selama 1 bulan sejak dioperasionalkan ya Bandara BIJB Kertajati. Namun sayang ada beberapa jadwal penerbangan yang belum ya ke kota-kota besar seperti Pontianak ya, dan Manado. Oke, tapi katanya memang di tahun 2023 di 2024 ini sudah ada 38 penambahan jam penerbangan, termasuk juga maskapai dan rute ya, ada penambahan rute. Sekarang kita akan menuju Bandara Kertajati. Saya penerbangan pada pukul 12:10 waktu di sebagian barat menggunakan Super Airjet menjadi langganan saya nih ya. Oke, sahabat sekalian, selama ini sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa sekarang ada sudah 1 bulan dari tanggal 29 Oktober mulai operasional Bandara Kertajati, dan sekarang sudah tanggal 29 November, berarti pas genap 1 bulan ya. Oke, ini jadwal penerbangan saya yang selama ini yang sudah saya ikuti ya, dari dan menuju Kertajati ya. Ini tanggal 14 Oktober. Oke, jangan ya, karena itu ini masih di Bandung ini prior ya, ke waktu MotoGP saya, lalu juga ke Jakarta yang lalu juga ini masih 23. Nah, ini sahabat sekalian nih. Oke, saya tanggal 29 ya ada penerbangan ya Kertajati. Tanggal 29 ada penerbangan yang waktu itu bersama dengan Pak Menteri ya. Saya menggunakan Air Asia. Lalu tanggal 30 saya pulang ya, flight ke Majalengka ya, dua ya. Lalu tanggal 1-nya 1 November ya, itu saya pulang ke Kertajati. Ke Makassar ya. Jadi setelah dari Bali langsung ke Makassar, hanya selang 1 hari. Kemudian tanggal 5-nya saya pulang ke Kertajati ya. Lalu tanggal 9 saya menuju Denpasar pulang dari Makassar ya. Tanggal berikutnya tanggal 20 saya kemarin flight lagi ke Denpasar ya, menggunakan Super Airjet AIU786. Lalu tanggal 23 saya pulang kemarin ya dengan membawa ikan yang gede-gede itu loh. Silakan simak di channel Kang Kanda ya. Dan berikutnya hari ini ya, tanggal 29 saya dari Kertajati menuju Ngurah Rai, flight to Denpasar IU786 pada pukul 12:10 ya. Nah ini. Nah, oke sahabat sekalian, demikian ya. Jadi alhamdulillah saya udah 8 kali penerbangan selama 1 bulan sejak operasionalnya Bandara Kertajati BIJB Kertajati ya. Dan sepulang dari Denpasar saya langsung menuju terbang ke Pontianak. Namun disayangkan ternyata di Ngurah Rai juga itu tidak ada yang direct ke Pontianak ya. Begitupun di Kertajati. Jadi terpaksa saya penerbangan nanti dari Jakarta. Nah, ada kemungkinan saya pulang nanti dari Bali hari Senin ya, lalu Selasanya saya ke Jakarta dan saya terbang menuju Pontianak. Oke, simak terus bersama Kang Kanda. Ya, sahabat sekalian, hari ini spesial, saya membawa 18 orang membawa tim ya ke Bali ya. Tapi bukan tim saya dalam hal ini mendampingi dalam markas tadi banding ya, dan saya nanti di sana menjadi narasumber di perusahaan saya di Bali ya. Oke, jadi nanti kita akan ada kunjungan dari Provinsi Jawa Barat ke perusahaan saya yang ada di Denpasar, Bali, sebanyak 18 orang, dan berkunjung selama 3 hari. Dan nanti akan saya ajak beliau-beliau ini ke lembaga keuangan yang ada di Bali yang selama ini saya bina ya, sampai menggunakan teknologi yang masa kini ya, untuk digitalisasi dan sampai ke desa-desa. Semoga ini bisa menjadi contoh ya, dan bisa diadopsi untuk di wilayah Jawa Barat.
keren ya, dan nanti bisa disimak di konten Kakanda. Saya agenda di Bali itu ada 2 ya. Pertama adalah mendampingi yang kunjungan dari pihak Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah saya menghadiri ulang tahun lembaga keuangan tingkat desa ya seprovinsi Bali, dan insya Allah saya di situ juga menjadi tamu undangan, dan saya tentu akan disampaikan dalam konten berikutnya. Oke, simak terus bersama Kakanda, dan jangan lupa sini saya mancing. Tolong dong konten mancingnya ditonton ya. Ini seru loh mancing itu. Jadi kalau mancingnya bagus, penontonnya saya nanti akan fokus di mancing. Mantap. Sahabat sekalian, kita sudah keluar dari tol Cisumdawu, dan seperti biasa kita akan masuk ke tol Cipali mengarah ke arah Cirebon ya, dan masuk nanti kita ke Bandara Kertajati BJB. Ya, sekali lagi sahabat sekalian, evaluasi banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman kita ya. Ada yang memprotes masalah rumput yang masih semrawut, ada yang memprotes mengenai layanan travel ya yang kurang ke berbagai daerah, lalu juga ada yang memprotes mengenai bandaranya itu sendiri ya, dan tentu juga ada masukan-masukan tentang maskapai ya. Ya, semoga saja ini bisa menjadi evaluasi, dan kalau kita baca dari media sebelumnya ya 2 minggu yang lalu bahwa Bandara BIJB memang rencana akan narik investor ya dari luar, dan katanya maksimal hanya 49% atau 45%, saya lupa lagi, yang akan memasuki untuk pengembangan Bandara Kertajati. Tentu untuk bisa besar perlu modal besar juga ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat ya yang sudah mewajibkan untuk kegiatan-kegiatan di pemerintahan khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan pesawat itu harus melalui Bandara Kertajati. Dan terbukti hari ini ya saya membawa rombongan 18 orang melalui Kertajati ya. Oke sahabat sekalian, silakan dalam evaluasi dalam 1 bulan ini sampaikan saran dan pendapatnya. Mudah-mudahan dibaca oleh para pengambil kebijakan ya, baik di level kabupaten, daerah yang ditempati bandaranya itu Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya ada Sumedang, ada Subang ya, lalu juga pihak provinsi ya. Dalam hal ini yang menginisiasi ya dulu ketika untuk pembuatan bandara di area Kertajati ini. Berikutnya untuk evaluasi ya silakan Anda tinggal menyampaikan pendapatnya. Ini adalah area yang akan memasuki bandara ya. Lihat samping kiri. Di situ ada masjid ya. Nah, ini juga perlu masukan-masukan. Ini ada ilalang-ilalang ya. Sebelah kanan juga ilalang-ilalang ya. Itu sana memasukkan lintasan runway 32, runway 14 ya. Dan ini adalah akses menuju bandara ya, tempat parkir. Silakan Anda dikomentari nanti ya untuk evaluasi, dan silakan sebanyak-banyak sahabat sekalian ya, dikarenakan ternyata banyak sekali sahabat-sahabat kita dari bandara yang menonton. Kemarin saya ketemu juga ya ada beberapa orang. Tentu ini disampaikan ya. Insya Allah saya akan memberikan kritikan-kritikan teman-teman pun itu tentu juga sayang ini ya, karena kesayangnya untuk kemajuan dari Bandara Kertajati ya, sehingga ada kritik-kritikan yang memang sangat tajam. Nggak apa-apa, untuk kebaikan ya. Dan ini sepanjang jalan kita menuju bandara, nampak ini area yang begitu luas ya. Sebelah kanan juga luas, itu runway sebelah sananya. Ya, begitu luasnya. Ini kalau saya bandingkan dengan bandara-bandara yang pernah saya kunjungi, ini memang bandara yang paling wah ya. Dari sisi area, tinggal nanti pemanfaatannya area-area ini bisa menjadi lebih bagus ya. Saya pikir ini akan bagus nanti ya kalau penata ruangan nanti ke depan ini sudah ditata dari sekarang, sehingga nanti ketika ada pembangunan itu sudah sesuai dengan tata kelola di area bandara ini. Begitu luasnya, lihat sahabat sekalian ya. Sebelah sana ada Gunung Tampomas tuh ya. Ada Gunung Tampomas, di sebelah timurnya itu ada Gunung Ciremai. Nah, ini untuk kargo ya, nih sebelah kanan International Terminal Kargo. Nah ini ya sangat luas ya. Jadi ini untuk pengembangan ke depan, kalau hanya berpikir untuk 2 tahun ke depan mungkin belum ini ya, belum terasa, tapi untuk berpikir 5-10 tahun ke depan ini bandara akan jauh lebih mantap. Wah, keren ya. Ini runway-nya sahabat sekalian ya. Oke, dan kita memasuki tempat parkir. Saya langsung nanti masuk ke lantai 2, lantai 3 ya, untuk check
in karena saya bawa koper ya, ada barang-barang. Ada barang-barang, kopernya itu ada alat-alat pancing ya. Jadi saya tidak bisa dibawa ke kabin. Ada barang-barang yang tidak dilarang masuk kabin ya, sehingga saya harus masuk ke bagasi. Nah, meskipun kopernya sebenarnya kecil ya, ukuran kabin. Silakan ya, silakan Anda komentari. Ini ilalang yang kemarin diprotes ya oleh sahabat-sahabat kita ya, di hadapan atau di depannya Bandara Kertajati. Coba lihat ya, ini kan Anda tinggal menyampaikan pendapat dan pendapatannya tentunya buat saya. Oke, dan ini lahan parkirnya sama sekalian. Nanti untuk lahan parkir saya sorot ya. Dan inilah situasi bandaranya nih. Oke, dan nanti kelanjutannya saya tentu akan bikin konten yang khusus dari keberangkatan menuju Bali. Ya, saya terbang nanti pukul 10.12 dan sekarang sudah menunjukkan pada pukul 10. Ya, dan ini situasi sahabat sekalian. Ya, silakan Anda sampaikan pendapatnya. Ini Bandara Kertajati. Oke, saya nanti akan turun dulu. Kita akan melihat tempat parkir ya. Kita lihat situasi sehari ini ya, 1 bulan setelah beroperasinya. Nah, ini hari Rabu ya, tanggal 29 November 2023 dan saya akan dalam perjalanan. Oke, silakan ya sekali lagi teman-teman berikan dukungan, masukan-masukan untuk bandara BIJB ini. Ini saya di lantai 2 untuk di area check-in ya. Oke, nanti kita akan check-in. Oke, sementara ini untuk area parkir sahabat sekalian. Silakan ya. Tuh, ya, untuk lahan parkirnya itu sahabat sekalian. Parkirnya sangat luas. Ini anginnya kencang banget nih sahabat sekalian. Maaf nih ya. Oke, Anda bisa lihat ya. Saya cekin aja dulu ya. Takut apa namanya? Ngantri ya. Sebenarnya saya sudah check-in lewat online, tapi saya harus ada barangnya. Oke, jadi hari ini tanggal 29 November 2023 saya penerbangan yang ke-8 ya, dari dan menuju BIJB Kertajati ini. Dan silakan sekali lagi sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan itu masukan yang terbaik ya buat kemajuan Bandara Kertajati. Oke, saya akan terbang ke Denpasar dan saya harus check-in sekarang karena ada koper yang harus saya titipkan ke bagasi. Oke, mantap. Oke, kita check in dulu ya, karena saya harus masukkan ini koper, di dalamnya ada alat-alat pancing. Setiap ke Bali pasti mancing. Saya nyimpan dua rod ya, sama dua reel ya. Saya simpan di situ di Bali karena sukaan saya adalah mancing. Mau di rating Pak? Enggak di rating. Enggak. Makasih ya. Oke, sama sekali nampak di sana untuk area UMKM ya, khas lokal ya, Cirebon, batik. Oke, di sini sudah agak ramai. Silakan Anda komentari lagi, dan ini ada teman-teman kita yang sedang melakukan check-in. Oke, karena saya sudah check-in, saya hanya ingin memberikan barang-barang saja. Ini barangkali di antara sekian orang yang ada di ini, mungkin ada yang masuk dalam orang yang akan saya antar nanti. Cuma saya kan belum mengenal. Ya, oke, kita, loh, kenapa ini? Oke, kita sini ya. Ini sudah antri. Bagaimana, silakan Anda sampaikan pendapatnya terkait check-in di sini ya. Itu wrappingnya itu 50.000. Jadi tas atau koper kalau yang di wrapping mantap tuh. Jadi ya, kalian, saya ada di area untuk check-in karena ada barang-barang yang harus saya masukkan. Ya, jadi ini antriannya memang tidak begitu banyak sebagaimana di Bandara Ngurah Rai ya. Makanya ini mudah-mudahan di tahun 2024 jauh lebih bagus lagi. Lumayan ya, mantap. Kalau dari saya masukannya adalah ini untuk check-in di sini mungkin karena baru ya, perlu keterampilan saja sih ya, kurang begitu sigap. Kurang begitu cepat ya. Khusus ini untuk super elite ya, untuk yang ini saya nggak tahu nih, seperti rahasia atau Citylink ya. Kita titipin dulu barang bagasi. Inilah
check-in untuk pesawat Super Asia. Dan di sanalah Citylink. Di sana Air Asia. Sebelah sana ya. Sudah. Ada lagi nggak Pak? Oke. Kasih ya. Oke, selesai. Mantap. Oke, kita sudah selesai sobat sekalian ya, dan saya akan turun ke bawah lagi. Dan inilah slogannya mantap ya. Terbang asik dari Kertajati. Oke. Kita akan menuju ke segmen yang lainnya. Silakan Anda komentari. Ini adalah, meskipun masih sepi ya, mudah-mudahan tetap bertahan. Ini merupakan Dewan Kerajinan dari asosiasi ini ya, nasional ya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Oke, di situ ada batik ya, ada kerajinan juga. Ini juga sama tuh. Oke, ini ruang informasi. Lalu ada ruang area untuk istirahat sobat sekalian sebelum check-in. Di sini ada apa ya? Tuh, ada aneh-aneh ya. Ada bule juga tuh. Ada bule ya. Ini juga ada ruang check-in, namun untuk maskapai yang belum hadir kayaknya, Garuda atau apa nih. Ini memang kosong, nampak di sini belum ada apa-apa. Oke, saya akan keluar dan di sana ada ruang untuk khusus lounge ya, yaitu untuk para umroh. Nah, ini. Sana sahabat sekalian, di area ini ya, untuk yang layanan umroh ini, yang check-in umroh. Ya. Oke, saya akan turun ke bawah sih, karena ada teman yang mau ketemu nih. Oke, saya akan turun ke bawah ke lantai dasar ya. Kita keluar lagi. Saya turun ke bawah saja. Oke, karena ini dalam rangka evaluasi, silakan Anda sampaikan komentarnya. Saya turun ke lantai 2 setelah kita tadi check-in di lantai 3 ya. Oke. Ke lantai 2. Ini untuk apa ya lantai 2 ya? Oh sorry, lantai 2 tembusnya adalah ke yang ini ya, ruang tunggu ya. Tapi di sebelah sana, ruang tunggu sebelah sana tertutup ya, tidak. Nah ini tertutup ini. Oh, ternyata di sini ada saung makno. Ya memang saya belum pernah sih. Oke, ini situasi di lantai dasar dan di sini ada saung makno ya. Ini ruangannya cukup eksklusif ya, meskipun sederhana nih, tapi mantap juga ruangannya untuk selfie. Oke, saya akan keluar karena ada janjian ya. Oke, sahabat sekalian, demikian pantauan saya di Bandara Kertajati dalam rangka keberangkatan saya menuju Denpasar, dan ini merupakan evaluasi sekali lagi 1 bulan sejak operasional Bandara BIJB Kertajati. Silakan Anda sampaikan di kolom komentar dan berikan pendapatannya serahkan ke saya. Oke, bersama Kakanda Indonesia. Teman sekalian, saya ketemu dengan Kang Yayat. Wah, ternyata beliau pebisnis jasa pengiriman barang sampai ke luar negeri. Tapi khusus animal. Jadi kalau untuk Jawa Barat ingin ngirim barang ke animal itu animal ya, binatang, itu bisa melalui Kang Yayat Majalengka. Oh, pokoknya jos. Sukses Kang. Janjian di sini kita ngopi bareng. Ayo yang lainnya kalau mau ketemu sama saya di bandara ya, mantap. Ini untuk check-in Citylink, dan tadi ada pendaratan dari Kuala Lumpur ya, dan ini adalah Air Asia. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan boarding pass dan saya memasuki ruang security check ya, untuk masuk ke ruang tunggu. Memasuki pemeriksa security checkpoint, saya tidak boleh ngambil gambar. Dan inilah penerbangan. Berikutnya saya memasuki ke ruang tunggu ya, ruang keberangkatan di boarding lounge. Dan ini situasi sahabat sekalian, masih baca yang kosong ya.
dan sebentar lagi ada coming soon untuk yang Blue Sky Lounge juga akan segera hadir ya di sini. Tuh, Blue Sky Premier Lounge Kertajati. Nah ini. Oke, dan itulah security check. Masih antri ya. Dan terakhir ini adalah di ruang tunggu sahabat sekalian ya. Itulah ruang security check kayak barusan, dan itulah lounge yang kemarin yang pernah saya shoot juga. Oke, dan kita ada di ruang 3 ya. Oke, di situ juga ada tempat untuk menikmati ya satu rasa Indonesia. Di sini juga ada smoking room. Ya. Ini ruang tunggunya luas banget sahabat sekalian. Ya. Oke, di sana ada lounge juga, ada lounge dan di situ ada Anda bisa all you can eat ya. Oke, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sahabat. Ya, sudah saya untuk Premier Lounge itu sudah saya update juga ya, sudah saya review juga pada konten sebelumnya. Baik, saya akan menunggu jadwal keberangkatan pada pukul 12:10 bersama Kang Anda, Indra Indonesia. Mantap. Hot coffee. Ya. Black. Take away tapi di sana. Ya buat nanti buat pesawat. Oke, americano. Kang Kanda. Bisa di like, comment, subscribe. Oke, sama sekalian, masih banyak makan khas